Ibu dan Bapak, saya akan masuk ke dashboard. Saya akan tunjukkan beberapa kelas yang sudah dibuat dan sudah ada progres siswa di dalamnya. Sebentar. Ini adalah, ini barusan kelas yang kita sudah buat, tapi saya akan tunjukkan dulu kelas yang sudah ada progres siswanya nih di sini. Lihat materi pelajaran. Nah, di sini saya akan masuk ke kursus. Ya, di sini untuk seperti sumber daya guru, pilihan cetakan dan seterusnya saya sudah jelaskan ini di video sebelumnya. Tapi saya akan memperlihatkan di sini adalah yang pertama, melihat kemajuan untuk. Nah, ini bisa ada pilihan nih di sini. Ini kita bisa melihat kemajuan dari siswa-siswa kita. Ya, siapa saja yang sudah mengerjakannya. Misal, saya akan melihat kemajuan dari Andi Julfikar, misalnya siswa saya. Nah, ini dia. Andi Julfikar sudah menyelesaikan tugas-tugasnya atau pembelajarannya sampai mana saja. Yang hijau ini adalah yang sudah dilakukan oleh atau sudah dikerjakan oleh siswa kita. Yang putih-putih ini belum berarti. Contoh misalnya saya akan melihat satu nih yang punyanya Andi di materi 3 level 2 ya, yang hijaunya itu. Ini kita bisa lihat mereka sudah sejauh mana mengerjakannya. Nah, seperti ini. Jadi Andi sudah mengerjakan nih yang di sini nih. Gerak maju 2 kali misalnya seperti itu. Terus kita bisa coba jalankan. Betul nggak pekerjaannya? Nah, kalau misalnya masih belum berhasil kan kita bisa membimbing mereka ya, membimbing siswa kita untuk mendampinginya. Nah, kemudian kita bisa memberikan umpan balik. Nih, diklik di menu umpan balik ini kita bisa berikan umpan balik di sini. Sangat bagus misalnya begitu ya. Dan seterusnya, Ibu dan Bapak yang paling ahli misalnya dalam memberikan atau menyemangati siswa di sini. Simpan dan sebarkan. Nah, nanti akan terlihat oleh Andi tadi umpan baliknya seperti apa. Terus saya akan kembali lagi ke sini. Saya akan tunjukkan menu bahwa kita itu bisa menampilkan atau menyembunyikan aktivitas-aktivitas buat siswa. Ini dia. Kalau misalnya kita lihat di sini ya, di bagian, di sudut kanan ini ada tombol tampak dan tersembunyi. Jadi Ibu dan Bapak nanti bisa mengatur pelajaran-pelajaran mana yang akan ditampilkan kepada siswa dan akan disimpan dulu atau tunda dulu atau memang disembunyikan untuk siswa. Seperti itu ya. Nah, jadi misalnya yang pelajaran 4 ini saya akan sembunyikan, ya tinggal sembunyikan saja pelajaran 4-nya. Jadi nanti kalau misalnya kita lihat di tampilan siswa, nah pelajaran 4 tersebut tersembunyi. Tidak bisa dikerjakan sama siswa. Gitu. Lalu saya akan memperlihatkan, ini dia. Materi pelajaran. Materi pelajaran di sini, ini kita bisa loncat ya ke beberapa materi pelajaran yang akan kita lihat apa saja yang sumber dayanya. Misalnya saya akan masuk ke pelajaran 5. Nah, ini sumber dayanya tuh untuk guru seperti apa dan untuk siswa apa. Ini saya sudah jelaskan juga di video sebelumnya tentang apa itu Koto2RG. Ada fitur lagi yang di sini kita bisa mengunduh semua rencana pembelajaran atau unduh semua handout untuk Unique. Jadi kita bisa unduh semua rencana pembelajarannya atau bisa unduh semua LKPD-nya untuk siswa. Lalu di sini ada menu kalender. Nah, di sini ada satu menu yang bisa kita memperkirakan kira-kira berapa lama pelajaran ini akan disampaikan kepada siswa. Kalau misalnya di sini nih, menit instruksional kalau misalnya per minggu kita mempunyai 225 menit, pekan 1, pekan 2-nya itu akan seperti ini kira-kira ya. Kalau misalnya kita hanya punya per minggu 90 menit, nah
kira-kira akan berapa lama yang namanya pembelajaran ini akan dilaksanakan sama siswa. Tapi saya rasa kalau ini disesuaikan saja dengan kondisi di lapangan atau di kelas kita. Jadi berapa atau berapa lama kita mempunyai waktu untuk membelajarkan coding ini. Ini menjadi acuan saja, tidak menjadi sebuah patokan yang harus dilaksanakan. Terus, nah ini di menu kinerja ini kita bisa melihat perkembangan siswa kita. Sebentar, ini saya punya yang mana? Oh, ini kelas yang barusan saya buat ya. Berarti saya akan masuk ke sini nih. Kelas, nah ini kelas saya yang sudah dibuat. Kalau misalnya siswa kita sudah mempunyai progresnya, kita pun bisa melihat progres-progres mereka. Kalau yang ada tanda hijau begini, artinya dia sudah selesai melaksanakan. Kalau contreng sudah selesai melaksanakan semuanya, karena ada beberapa tahapan di dalam pembelajarannya ini. Terus ada tanda hitam ini kalau misalnya kita sudah memberikan feedback buat siswa kita. Tadi kita sudah memberikan feedback buat Andi Julfikar di level 2 nih, ada tanda hitam. Ya, seperti ini. Jadi kita bisa melihat progres siswa atau memonitor sudah sejauh mana yang namanya dia sudah mengerjakan pelajaran-pelajarannya. Menu lainnya yaitu seperti penilaian, terus proyek mahasiswa, ada statistik, ada respon teks. Ini bagian-bagian dari kita bisa memonitor pelajaran-pelajaran yang sudah siswa lakukan dengan kelas kita ini. Lalu di sini di menu kelas ada daftar. Daftar itu adalah yang tadi ya, daftar-daftar murid-murid kita. Kalau pengaturan ini kalau misalnya kita ingin mengatur ulang lagi kelas kita, misalnya kita akan mengganti si kurikulumnya atau bisa mengganti avatar dan seterusnya. Baik, berikutnya Ibu dan Bapak kita simulasikan bagaimana siswa kita nanti masuk ke dalam kelas kita. Kita lihat ya di sini. Saya akan masuk sebagai nama Andi Julfikar misalnya ya. Ini passwordnya dia. Contoh lah passwordnya dia cumi-cumi ini. Andi Julfikar. Nama nantinya adalah nama loginnya Andi dan passwordnya cumi-cumi. Nah, di sini akan bisa terlihat kode bagian kita. Kodenya adalah ini dia, PZYKKV. Ini saya kopikan dulu deh. Terus saya keluar biar kita bisa mensimulasikan bagaimana siswa ini masuk. Nah, nanti kita arahkan kepada siswa untuk masuk. Nah, ini dia. Masukkan kode bagian 6 huruf. Nah, masukkan kode kelas kita tadi PZYKKV itu ya. Barusan saya copy ya ini. Saya copy. Jadi kalau misalnya ini berbentuk link, ini bisa masukkan linknya di sini, ya di browser, atau masukkan kodenya seperti ini. Misalnya kita umumkan di depan kelas, masuk ke kelas dan kodenya ini ya, PZYKKV, misalnya seperti itu. Terus kita klik go. Nah, nanti akan masuk ke kelas kita. Yang pertama, siswa itu harus memilih namanya dulu, namanya siapa. Jadi nanti pastikan saja ke siswa kita di depan kelas harus memilih dengan namanya sendiri. Misalnya tadi ya Andi ya, klik Andi. Nah ini dia, harus memilih passwordnya. Nah tadi passwordnya Andi itu adalah cumi-cumi ini ya, cumi-cumi cantik. Klik cumi-cumi cantik. Nah kalau misalnya di kelas kita itu kita memakai pair programming, klik di sini, saya mempunyai rekan di komputer saya. Ya misalnya seperti itu, karena dia berdua misalnya. Arahkan untuk mencentang ini, terus klik masuk. Gitu. Terus nanti akan ada pilihan, kamu berpasangan dengan siapa. Nah ini dia. Di pair programming, siapa mitranya. Misalnya kalau Andi tadi itu bermitra dengan siapa nih? Togar misalnya seperti itu ya. Klik Togar, terus tambahkan mitra. Begitu. Dan yang selanjutnya adalah Andi bisa menyelesaikan pelajaran-pelajarannya tentang coding dan tentang coding ini di Kota2RG. Misalnya nih seperti ini.
gitu. Ya. Guru-guru yang hebat, sebagai penutup, jangan pernah ragu untuk terus mencoba dan berkembang. Kita tidak harus sempurna di awal, yang penting kita berani untuk memulai dan belajar bersama anak-anak kita sendiri. Di video berikutnya kita akan sama-sama membahas bagaimana mengajarkan dasar-dasar coding di level A sampai dengan level F dengan kurikulum yang disediakan oleh Code.org. Bagian ini bukan hanya bermanfaat untuk siswa, tapi juga bagian dari peningkatan keprofesionalan kita. Hal ini dapat membantu Anda, terutama yang bukan berlatar belakang ilmu komputer, untuk memahami coding dengan cara yang sederhana dan menyenangkan. Mari kita terus bergerak maju, karena belajar adalah perjalanan seumur hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.